Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita akan memulai ibadah penghiburan atas dipanggil ke rumah Bapa di surga almarhum Bapak Janutur Butar-Butar yang merupakan adik dari Ibu Roin Butar-Butar. Mari saudara, kita memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan menaikkan semua baik. Karena kita percaya Tuhan punya alasan mengizinkan permasalahan atau pergumulan terjadi dalam hidup kita. Yang pasti alasan Tuhan adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Mari saudara, kita naikkan pujian semua baik apa yang telah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Saya mengundang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita memulai ibadah kita pada sore hari ini dengan menaikkan pujian semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Amin saudara, semua baik apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Naikkan pujian ini. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti.
Ya Tuhan, lagu ini bukan hanya kami nyanyikan, tapi kami amini dan yakin. Apa yang Kau izinkan terjadi dalam hidup setiap anak-anak-Mu di muka bumi ini, pasti mendatangkan kebaikan. Walaupun seringkali kami tidak mengerti dengan pikiran yang terbatas. Tapi satu hal kami tahu, Engkau Allah yang baik, yang tidak pernah berbuat salah. Itu sebabnya kami adakan ibadah penghiburan ini. Pertolongan kami adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang maha baik, yang menyelamatkan setiap pribadi kami dan menuntun hidup setiap pribadi yang sudah diselamatkan Tuhan. Mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dan mentaati firman-Nya. Curahkan berkat-Mu, curahkan penghiburan-Mu, curahkan kekuatan-Mu pada sore hari ini. Khususnya bagi keluarga duka, baik yang di sini Roin dan keluarga maupun yang di Indonesia, khususnya istri dan mama tercinta dari almarhum. Curahkan berkat, karunia, penghiburan, kekuatan, dan iman untuk percaya bahwa semua ini pasti mendatangkan kebaikan, ya Tuhan. Semua baik, semua baik, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Yang percaya berkata amin. Silakan duduk, saudara. Saudara, pada saat kita ditinggal oleh orang yang kita kasihi, itu bukanlah hal yang mudah. Namun ketika kita tahu orang yang kita kasihi meninggal di dalam Tuhan, meninggal di dalam Yesus, kita tahu dia sudah bersama-sama dengan Yesus. Dan pada suatu hari nanti kita pun akan bertemu dan hidup bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Dan inilah kebahagiaan yang terbesar bagi orang percaya. Di dalam Yesus ada jaminan hidup kekal. Di dalam Yesus ada kekuatan. Saudara percaya? Amin. Kita naikkan pujian, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan saat ku tak melihat. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Mari saudara katakan hatiku percaya. Hatiku percaya. Amin, hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Naikkan pujiannya. Katakan sama-sama, saat ku tak melihat jalanmu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu,
padamu. Sama-sama katakan, hatiku percaya. Hatiku percaya. Kami percaya Tuhan. Hatiku percaya. Amin, kami percaya Tuhan. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust in you. My heart will trust in you. Amin saudara, kita percaya Tuhan kita atau di dalam Tuhan ada ketenangan, di dalam Tuhan ada penghiburan, di dalam Tuhan ada kekuatan. Oleh karena itu, apapun pergumulan dan masalah kita, Yesus jawaban hidup kita. Mari saudara, kita naikkan pujian, hanya Yesus jawaban hidupku. Sama-sama kita naikkan pujian. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya siapa saudara? Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia. Bersamanya hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersamanya hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Mari Amin. saudara, naikkan pujian ini sekali lagi. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Oh, bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat
Yesus, jawaban hidupku. Hanya Yesus. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Benar saudara, hanya Yesus. Hanya Yesus, jawaban hidupku. Amin saudara, Yesuslah jawaban hidup kita. Saudara, kita saat ini akan mendengarkan pujian penghiburan. Pertama saya panggil untuk Yanti dan kawan-kawan dan akan dilanjutkan oleh Indonesian Living Bread Church Vocal Group. Saya persilakan. Puji Tuhan, kami ini grup dadakan ya. Tapi kami semua punya kerinduan naikkan satu pujian, biar pujian menjadi kekuatan buat Roin sekeluarga ya. Oke, terima kasih. You are the strength of my life. You are my shelter, my joy. When the storms come in our way, nothing can separate us. Nothing compares to your love. You are God. As far as the heaven above us, oh, your love is greater than everything. We've come to you and bow down at your feet to worship you, our Lord. As far as the heavens above us, oh, your love is greater than everything. You are my God, you are my strength, you are my joy. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab kau sertaku. Sejauh langit
kami yang rindu menyembahmu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. You are my God, you are my God, You are my God. you are my strength. You are my Shalom. Kita dari Gereja Indonesian Living Bread Church, kami mau memberi penghiburan kepada keluarga Sardi Gutom, terutama kepada pendeta Roin serta anak-anak, dan kepada saudara sekalian. Kita sama-sama bersukacita karena saudara Januar sudah dalam tangan Tuhan. Rumah tempat yang senang, di mana tidak lagi perang dan tidak sukar dan celah. Ke situ aku rindulah, sahabatku dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, Tuhan kepadamu. Dan bila jiwaku lelah di dalam susah sukanya, ku rindu rumah Bapa Tuhan, di mana aku dapat senang, sahabatku dalam susah sukarmu, sahabatku, Tuhan ada sertamu, sahabatku, sahabatku, beriku padamu. Rumah tempat yang senang, di mana ada lagi perang dan tidak sukar dan celah. Ke situ aku rindulah, sabar, dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, beri
Terima kasih untuk kesaksian dari Yanti dan kawan-kawan, begitu juga dengan dari Indonesian Living Bread Church untuk saksiannya. Saudara, kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Pengharapan dari Kristuslah, itulah yang menguatkan kita untuk hidup dari hari ke hari. Dan Kristus bukan hanya merupakan sumber pengharapan untuk hidup kita saat ini, namun Kristus Tuhan merupakan sumber pengharapan kita untuk kehidupan kita yang akan datang. Oleh karena itu saudara, setiap manusia, setiap kita butuh Yesus dalam hidupnya. Mari saudara, siapkan hati kita. Katakan, Kaulah harapanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin saudara, Yesuslah harapan hidup kita. Mari naikkan pujian-Mu. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu, Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan. Ya Tuhan, biar lagu ini sungguh menjadi penghiburan dan kekuatan bagi keluarga duka. Harapan pada manusia sia-sia.
Harapan pada harta benda juga sia-sia. Harapan pada segala sesuatu di bumi ini terbatas dan sementara. Hanya pengharapan di dalam-Mu yang kekal selamanya ya Tuhan. Biarlah seluruh keluarga duka baik yang di sini maupun di Indonesia menaruh pengharapan mereka di dalam Engkau. Iya Tuhan Yesus, khususnya bagi istri dan anak almarhum. Bagi mama yang tercinta yang mengasihi anaknya. Bagi Roin yang mengasihi adiknya. Tuhan, pengharapan-Mu sejati. Ketika mereka sedih Engkau hiburkan. Ketika lemah Engkau kuatkan. Ketika ragu dan goyah Engkau teguhkan. Biarlah firman-Mu sore hari ini menghibur keluarga. Sebab firman-Mu kekal selama-lamanya. Suara manusia terbatas. Penghiburan manusia terbatas. Hanya firman-Mu yang kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan firman-Mu di dalam hati seluruh keluarga, juga kami yang hadir. Biarlah kami yang sudah percaya, kami lebih kuat iman kami di dalam Tuhan. Yang belum percaya dan ragu, boleh sungguh-sungguh mengambil keputusan menerima Engkau ya Tuhan Yesus. Satu-satunya juru selamat, satu-satunya pengharapan yang sejati. Tiada yang lain. Tiada yang lain Tuhan. Kaulah harapan. Semuanya dengan penuh iman. Kaulah harapan dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon penghiburan dan berkat Tuhan. Amin. Thank you teman-teman. Atas nama keluarga besar Indonesian Good News Church dan juga keluarga Fences Family dan pribadi saya menghaturkan belasungkawa simpati untuk keluarga duka di Indonesia, khususnya mama tercinta dan juga untuk Roin di sini. Ya. Tuhan memang memberikan pengharapan, tapi Tuhan juga memberikan air mata. Tidak ada salahnya menangis, kita semua sedih. Kalau adik saya usia 35 tahun tinggalkan dunia pun aku sedih. Ya. Itu wajar, itu normal. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakan air mata. Sehingga kita bisa menangis, kita bisa ekspresikan kesedihan kita. Ya, kita punya perasaan waktu Tuhan ciptakan, bukan hanya otak, tapi juga perasaan. Kita bisa menangis, kita bisa sedih, kita bisa susah, kita bisa merasa kehilangan secara manusia, itu normal sekali. Ya. Tapi sore hari ini di tengah-tengah kesedihan, di tengah-tengah kehilangan, saya ingin membagikan firman Tuhan dengan tema sukacita di balik kesedihan. Sukacita di balik kesedihan. Mari kita baca firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Kita semua buka suara membaca bersama-sama, biarlah ini menjadi penghiburan bagi keluarga khususnya. 1 Tesalonika 4, 13 sampai 18, demikian firman Tuhan. Selanjutnya, kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. 14, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 15. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. 16.
Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. 17, sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. 18. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan penghiburan bagi keluarga duka, khususnya Pendeta Roin. Kekristenan itu unik sekali, saudara. Ya. Berbeda dengan agama lain, berbeda dengan kepercayaan lain. Salah satu keunikannya adalah dipenuhi oleh puji-pujian dan sukacita. Dalam segala situasi dan kondisi, anak lahir kita memuji Tuhan dan menyanyi, ulang tahun kita memuji Tuhan dan bernyanyi, ada yang sakit, kita juga bisa memuji Tuhan dan bernyanyi. Bahkan ketika ada kematian, kita memuji Tuhan dan bernyanyi seperti acara penghiburan. Sore hari ini kita menyanyi. Kita bersukacita di balik kesedihan, itu bedanya. Kekristenan dipenuhi dengan puji-pujian dan nyanyian. Dalam segala situasi dan kondisi dan keadaan bagaimanapun. Sebab di dalam kekristenan, di dalam Kristus selalu ada pengharapan, selalu ada sukacita yang datang dari sorga. Itu sebabnya kita berbeda dengan mereka. Boleh menangis, boleh sedih, boleh kehilangan. Termasuk keluarga di Indonesia, engkau kehilangan, silakan nangis. Mama tercinta. Tapi ingat, kita jangan berduka cita seperti mereka yang tidak punya harapan. Jangan bersedih seperti yang tidak mengenal Tuhan. Ada orang sedih itu mukul-mukul diri. Ada orang mengunci diri kamar mandi, gak mau keluar. Ada yang juga pengen ikut mati. Ada yang tidak mau makan berminggu-minggu. Ada yang tidak mau mandi berminggu-minggu. Ada yang menangis guling-guling di tanah untuk menunjukkan kepada orang lain kesedihannya. Atau ada yang menyiksa dirinya. Itu semua kesedihan yang tidak benar. Itu semua tindakan yang salah. Itu sebabnya dari firman Tuhan sore hari ini kita akan belajar. Kenapa orang Kristen bisa bersukacita di balik kesedihan. Boleh sedih, tapi ingat, di balik kesedihan itu harus ada sukacita yang datang dari Tuhan. 3 alasan yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Yang pertama ayat 14. Kenapa kita bersukacita di balik kesedihan? Sebab kekasih kita yang meninggal itu, dia pergi bersama-sama dengan Yesus Kristus. Ayat 14. Mereka yang meninggal di dalam Tuhan, langsung dijemput oleh Tuhan Yesus ke sorga yang mulia, yang abadi, yang kekal, yang bahagia selama-lamanya. Jadi roh orang yang meninggal, saudaraku, tidak gentayangan. Oh, ini masih 7 hari, masih ada di sekeliling rumah. Oh, ini 49 hari, masih ada di kota ini. Oh, ini 100 hari, dia mulai keluar dari provinsi. Itu teori. Roh orang yang meninggal bukan gentayangan. Roh orang yang meninggal juga gak reinkarnasi, oh nanti dia hidup lagi. Sebab usianya masih 35, terlalu muda. Nanti dia hidup lagi. Menurut karmanya, oh itu teori. Atau roh orang yang sudah meninggal, oh karena dia masih ada sisa-sisa dosa. Jadi dia harus masuk ke dalam purgatori. Menurut agama tertentu, ada api penyucian, masuk dulu ke sana. Setelah masuk ke sana kemudian orang yang hidup doain secepatnya supaya bisa lepas dari purgatori itu dan boleh naik ke sorga. Tergantung berapa lama penyuciannya, tergantung berapa orang yang mendoakan dan berapa misa yang dilakukan.
Itu teori saudaraku, kalau kita mengingat ketika Yesus disalibkan, ada seorang penjahat di sampingnya yang pada awalnya tidak percaya, tapi akhirnya salah satu percaya. Yesus bilang apa? Hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Oh, Yesus gak bilang, oh lu masih penjahat lah. Lu penjambon masih ada sisa-sisa dosa ya. Belum bisa langsung cuci dulu. No way. Yesus bilang, hari ini juga kau bersama-sama aku di Firdaus. Wow, penghiburan yang besar. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada detik dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Dia dijemput oleh Tuhan Yesus. Bukan oleh malaikat. Bukan oleh orang kudus yang sudah meninggal. Bukan oleh neneknya, bukan oleh engkongnya, kakek moyangnya, bukan oleh salah satu santo santa, bukan. Yesus sendiri menjemput. Itu tertulis dalam Injil Yohanes 14. Aku pergi ke rumah Bapa menyediakan tempat bagimu, kata Tuhan Yesus. Dan setelah aku sediakan tempat bagimu, aku akan datang menjemputmu. Kita bersyukur. Adik kita rumahnya sudah selesai. Ya, mama di Indonesia dan istrinya yang tercinta. Rumahnya dia sudah selesai. Dan dia dijemput oleh Tuhan Yesus. Itu penghiburan yang besar. Itu membuat kita bersukacita. Di balik kesedihan dan air mata itu ada sebuah sukacita sorga. Sebab kita tahu sang almarhum telah bersama Tuhan Yesus di sorga. Yang indah, yang mulia, yang kekal selama-lamanya. Alasan kedua kenapa bersukacita di balik kesedihan, ayat 16. Sebab ada tubuh kebangkitan kelak. Dia yang mendahului kita. Nanti dia akan dibangkitkan lebih dulu dari kita. Dia duluan. Mendapat tubuh yang baru ketika Yesus datang kedua kali. Ketika sangkakala dibunyikan. Ketika Yesus turun dalam kemuliaannya bersama dengan seluruh malaikat. Saat itu orang-orang yang meninggal di dalam Tuhan akan bangkit dulu. Dengan tubuh yang baru. Sebab itu tidak ada masalah. Mau dikremasi kayak. Mau dikubur kayak. Mau mati di laut kayak. Mau kepalanya dimakan ikan kayak. Kakinya buntung kayak dalam perang. Mau kena bom kayak. Tidak ada masalah. Jangan berpengharapan pada tubuh yang lama, yang bisa sakit, yang bisa stres. Kita diberi tubuh kebangkitan yang baru dikatakan. Dan kalau saudara kita hidup, waktu Yesus datang kedua kali, tubuh ini pun akan diubah dalam sekejap mata menjadi tubuh yang baru. Ini sudah gak perlu, ini kayak baju lama, harus dibuang. Diganti tubuh yang baru, tubuh yang sempurna. Tubuh yang tidak sakit, tidak stres. Yang tidak susah. Yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Tubuh yang mulia, tubuh kebangkitan. Seperti Tuhan Yesus. Indah sekali. Jadi saudara jangan terlalu stres kalau hari ini tubuhmu kurang cakep. Tubuhmu sakit, kulitmu keriput. Banyak jerawat, atau apa aja. Gak usah stres. Gak usah stres kalau kekasihmu meninggal itu. Ada di laut, ada di mana, gak usah stres. Sebab bukan itu pengharapan kita terhadap tubuh yang lama, kita rindu tubuh kebangkitan yang baru, yang sempurna, yang tidak bisa saya ungkapkan dengan mulut yang terbatas ini, dengan pikiran yang terbatas ini. Tubuh yang mulia, yang kekal dan sempurna itu saja. Bagaimana? Tunggu waktunya. Usia berapa? Gak ada usia, sebab waktu itu tidak ada batas angka. Tidak ada batas tempat dan ruang. Yang pasti apa? Usianya apa? Sempurna. Apa? Sempurna. Tuhan tahu yang sempurna yang bagaimana. Semua kita dikasih tubuh yang sempurna. Luar biasa. Itu sebabnya kita bisa sukacita. Ya Pak, kamu kan gak alami Pak. Adikku 35 tahun. Ya mama anak 35 tahun. Siapa sih yang mau mati muda? Memang dapat tubuh yang baru, tapi kenapa sekarang? Kenapa 35 tahun? Siapa yang mau mati muda? Anaknya masih kecil.
Masih membutuhkan seorang papa. Saya tidak tahu kenapa. Tapi saya tahu satu hal. Yesus pun mati muda. 33,5 tahun. Tapi satu hal saya tahu. Bahwa mati adalah keuntungan seperti kata Rasul Paulus. Itu sebabnya tetap bisa sukacita. Mati adalah keuntungan. Kalau engkau memikirkan sesuatu yang kekal, sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia, maka engkau bisa mengerti kenapa Paulus bilang, mati bagiku adalah keuntungan. Sebab dia langsung masuk ke dalam sebuah dimensi yang kekal, dimensi mulia, dimensi yang tak terbatas itu. Saya tahu Ibu Roin mencintai dia, amin. Mama juga, saudara, istrinya semua mencintai yang si almarhum. Tapi permisi tanya, kamu mencintai dia lebih dari Tuhan? Pasti bilang tidak. Tuhan lebih mencintai dia. Termasuk mama dan sang istri. Beranikah kita sebagai manusia, sebagai saudara, sebagai anak, sebagai orang tua mengatakan, aku mencintai dia sangat mencintai lebih dari siapapun. No way. Ada satu hal. Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan orang yang meninggal di dalam Tuhan sebab dia dicintai Tuhan. Ini yang harus kita mengerti sehingga kita bisa bersukacita di balik kesedihan. Kita berkata, ya Tuhan, aku mencintai dia, tapi tidak melebihi Engkau Tuhan. Kalau Tuhan bilang aku mencintai dia dan aku mau sekarang juga dia datang kepadaku, maka kita sebagai manusia, istri, suami, anak, saudara, kita harus mengatakan, iya Tuhan, terjadilah kehendak-Mu dan waktu-Mu yang terindah. Siapalah aku berani rebutan dengan Tuhan. Ini yang firman Tuhan bilang. Ini yang firman Tuhan katakan sehingga kita tetap bisa punya sukacita dan harapan di balik kesedihan. Kita tidak mengerti kenapa Tuhan izinkan 35 tahun harus pulang. Tapi satu hal, Tuhan tidak pernah salah. Waktu Tuhan paling tepat. Kalau Tuhan bilang sekarang waktunya aku mau bersama dengan dia, maka kita harus mengatakan, ya Tuhan, secara manusia aku sedih. Tapi aku yakin itu lebih baik bagi dia. Dia pergi ke tempatmu Tuhan, bukan kemana-mana. Dan kita bisa bersukacita di dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita bisa bersukacita di balik kesedihan ayat 17. Suatu hari kita akan ketemu lagi. Ya, mama dan istri almarhum. Suatu hari akan ketemu lagi. Perpisahan ini sementara. Berapa lama gak ketemu adik Ibu Roin? Setahun. Tahun lalu ketemu. Akan ketemu lagi. Gak tahu kapan, yang pasti akan ketemu lagi. Orang yang percaya kepada Yesus Kristus pasti happy ending. Apa? Happy ending. Akan ketemu lagi. Itu yang firman Tuhan mengatakan. Suatu hari akan bertemu sang kekasih dan selama-lamanya bersama Tuhan. Orang suka kasih ilustrasi, meninggal itu coba bayangkan bahwa kekasihmu itu naik kapal pesiar yang bagus. Bukan kapal reot yang bakal tenggelam, tapi kapal pesiar yang mewah. Dia akan pergi ke tempat yang jauh dan berjalan-jalan tur dan itu indah. Kita yang mengantar harusnya kalau ngantar keluarga naik kapal pesiar, takut, khawatir, gentar, sedih atau senang. Senang kan? Ini kita antar nih keluar jalan-jalan, silakan honeymoon jalan-jalan. Ya, naik kapal pesiar. Bagus tempat tinggalnya, kayak hotel lebih dari hotel bintang 5.
atau bintang 7. Makannya enak, mewah, 24 jam non-stop. Tapi saya ingin katakan, kapal pesiar apapun yang bisa kau bayangkan, kembali ke rumah Bapa lebih dari itu. Bukan berkelana di laut, tapi mari kita bayangkan pesawat luar angkasa yang lebih cepat dari pesawat yang pernah ke bulan, yang lebih cepat dari pesawat yang pernah ke Mars, atau kalau ada nanti pesawat yang ke matahari, ini lebih dari sana. Sebab dia pergi jauh, melampaui langit pertama, kedua, dan dia masuk ke langit ketiga. Space, kapal angkasa, luar angkasa yang luar biasa cepatnya. Gak akan di lautan, kena ombak, kena angin, gak. Tapi dijemput oleh Tuhan Yesus. Saya ingin saudara membayangkan lebih dari itu, bahwa sang kekasih diundang oleh Tuhan Yesus, dijemput oleh Tuhan Yesus. Raja segala raja yang lebih besar dari presiden manapun, yang lebih besar dari raja dunia manapun. Dan dia disambut masuk ke dalam pesta perjamuan yang indah luar biasa. Itu sebabnya setiap kali kita perjamuan kudus, kita diingatkan bahwa suatu hari kelak kita akan pesta bersama dengan anak domba di sorga. Oh, di sorga saudara, saya harap saudara tidak membayangkan. Sorga itu penuh awan yang putih, semua putih. Ya, kita dikasih sayap kecil kayak malaikat, lalu terbang-terbang, nyanyi-nyanyi, pakai kecapi, pakai harpa. Aduh, tiap hari nyanyi bosan ya. It's not like that. Sorga itu indah. Bukan hanya putih, semua banyak warna, lebih dari warna yang ada di bumi ini. Ajaib, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata yang terbatas. Yang pasti lebih dari segala sesuatu. Dia kesana, dan suatu hari kita kesana, kita akan ketemu. Akan ketemu di tempat yang indah. Itu sebabnya harus yang sukacita. Sedih karena kehilangan sebentar, oke, I let you go. Saya biarkan kamu pergi sekarang, tapi kita akan ketemu lagi. Bukan di tempat yang susah, tapi luar biasa di tempat raja segala raja. Sebab itu, sabar dan setia, tadi lagunya ya. Sabar, sabar. Setia kepada Tuhan. Dan suatu hari kita ketemu lagi dengan kekasih. Yang duduk di sini mungkin kau juga kehilangan kekasih. Papa mama saya juga sudah meninggal. Suatu hari akan ketemu. Itu yang kita pikirkan. Dan itu menimbulkan sukacita. Ya. Kakak saya nomor 1 dan kedua juga sudah meninggal. Di dalam Tuhan. Suatu hari akan ketemu. Ini perpisahan sementara saja. Ya. Seperti kita di karantin sekarang, gak bisa kemana-mana. Dia lebih enak bisa kemana-mana, ya kan? Kita di karantin, kapan gak tahu, pokoknya nanti ketemu aja. Sukacita yang tak terkatakan dengan kata-kata manusia. Suatu hari ketemu lagi. Keluarga duka di Indonesia, di sini, biarlah firman Tuhan ini menghibur dan menguatkan. Seperti kata firman Tuhan di ayat terakhir, biarlah kamu saling menghibur dan saling menguatkan dengan perkataan seperti ini, firman Tuhan. Kata-kata manusia terbatas, tapi kata-kata Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Hamba minta dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus terus berbisik-bisik di telinga, di hati, di pikiran. Setiap kami yang mendengar firman Tuhan, khususnya keluarga duka di Indonesia dan keluarga pendeta Roin di sini. Biar firman Tuhan ini menjadi penghiburan yang sempurna. Menjadi kekuatan di kala kelemahan. Menjadi sukacita yang baru di tengah-tengah kesedihan.
Hamba meminta dalam nama Tuhan Yesus curahkan sukacita sempurna dari sorga. Juga kami semua yang mendengar firman Tuhan. Kami mohon penghiburan dan kekuatan yang baru. Ketika kami menghadapi berbagai persoalan, tantangan, kesulitan, bahkan harus melalui lembah bayang-bayang maut. Kami tahu di balik kesedihan ada sukacita yang sejati yang datang dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon penghiburan dan kekuatan sorgawi. Amin. Amin. Karena Yesuslah, itulah yang menjadikan sukacita kita di balik kesedihan. Saudara, saat ini kita akan juga mendengarkan pujian penghiburan pertama dari kaum wanita IJNC dan dilanjutkan dengan tim musik dan ibadah IJNC. Saya persilakan. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang, surga yang bakal, menyediakan tempatmu dan tempatku. Janganlah kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk dalam mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, terdengar suara Yesus yang merdu. Dia pergi ke negeri terang, surga yang bakal, menyediakan tempatmu dan tempatku. Jangan tolak kasih Tuhanmu setia, agar kau pun boleh masuk dalam mulia. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, percayalah tentu kau diterimanya. Percayalah tentu kau diterimanya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi,
percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Saat ini kita akan menyaksikan video dan juga kita akan mendengarkan riwayat hidup dari almarhum Bapak Janur Butar-Butar oleh Ibu Roin ya. Setelah itu kita akan dengar dari Ibu Roin. Saya persilakan. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Hanya Kau Yesus
tiada yang lain ada padaku di surga selain Kau, tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Izinkan saya untuk membacakan riwayat adik saya. Janutur Butar-Butar lahir di Pardamian, Pematang Siantar, 15 Juli 1985. Anak dari 9 bersaudara, pasangan pendeta Manuala Butar-Butar almarhum dan Rumaid Boru Sirait. Selulus SMP, ia melanjutkan SMK Yadika Ciledug Tangerang dan tinggal bersama kami. Selulus SMK, ia merantau ke Ambon, Depula Sera. 20 Januari 2017 menikah dengan Pintauli Boru Tamba. Dikaruniakan seorang anak laki-laki bernama Boy Yeskiel Butar-Butar. Sekarang berumur 3 tahun. Adik saya mengalami sakit gula yang parah. Seminggu ia menghadapi sakitnya, sempat dibawa ke rumah sakit. Akhirnya Tuhan Yesus memanggilnya kembali ke pangkuannya. Sabtu 27 September 2020 jam 12 malam waktu Indonesia Timur. Saudara, singkat ya, saya tidak dengarkan dia sakit gula, yang saya tahu dia gagah. Ada yang paling kecil, Tuhan izinkan dia pergi duluan. Dia memang ada sakit, maaf ya, ada bisul di pantatnya itu akhirnya sempat dibawa ke puskesmas. Karena dia nggak mau, katanya, saya sempat bilang sama ipar saya, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Dia nggak mau katanya, tapi dia bilang, saya bersyukur dia masih punya iman. Dia masih ingat firman Tuhan bahwa panggil pendeta, dia bilang, panggil saja pendeta, doain saya. Lalu mereka panggil, tapi setelah itu tetap dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit dokternya bilang, sudah sampai jantungnya sudah mulai membiru ya. Dan dicoba ditolong, ternyata dia pergi. Saudara, untuk terakhir kalinya. Saudara kasih Tuhan, saya mau kesempatan ini ya bersyukur pada Tuhan. Tuhan izinkan semua terjadi ya. Saya percaya waktunya Tuhan. Meski memang saudara susah ya, sedih.
Sedih sekali saudara ya. Tapi setelah orang itu meninggal biasanya kita tahu bagaimana dia ya. Semua orang ngucapin, oh dia baik, dia baik, dia baik. Dan ternyata saudara di antara walaupun dia yang paling kecil, ternyata dia sangat baik sama sisternya sama brothernya, abang-abangnya. Kenapa saya tahu semua ada adik saya yang laki di bawah ya, mereka di bawah kami kakak cewek-cewek semua dulu. Mereka pada bilang, selamat jalan dek. Engkau baik sekali, dia suka kasih uang sama abang-abangnya saudara ternyata. Terus dia suka teleponin mereka, suka tanya kabar mereka. Kakak saya bilang gak ada lagi yang nanya kabar kami katanya. Dan sampai saudara terakhir kakak saya ada di Merauke, dia seorang pendeta juga di Merauke, dia bilang kamu gak akan pernah lagi kamu ternyata gak jadi injak rumah saya. Kamu berencana mau datang ke Merauke dan kamu undang saya ke Ambon ke rumahmu. Kapan itu akan terjadi kata kakak saya. Saudara ternyata adik saya meski memang waktu masih hidupnya agak bandel ya saudara, tapi dia baik. Baik sekali saya juga kagum juga. Hanya kakaknya ini yang gak dikasih apa-apa ya saudara ya. Berita pun tidak dikasih apa-apa sama saya. Seminggu dia sakit gak saya dengar. Saya hanya dengar Jumatnya, Jumat di sini, Sabtu di sana. Kakak saya bilang doakan adik kita sakit. Saya baru bilang iya kak sakit apa? Baru saya tanya kabarnya sudah datang meninggal. Saudara mama saya, dia telepon mama saya, dia luar biasa, dia bilang doakan saya ya ma, saya sakit. Terus kakak saya sempat layanin dia ya, orang-orang di kampung Ambon itu bilang itu dibikin orang, terus dia bilang itu dibuat orang, terus kakak saya bilang enggak. Jangan pergi ke dukun, jangan bawa ke dukun, pergi ke rumah sakit, mati di tangan Tuhan. Dan kakak saya ingatkan bahwa orang di dalam Tuhan, percaya Tuhan, gak mempan itu apa dukun-dukunnya katanya, gak bisa dia ambil nyawa kita, pergi bawa ke rumah sakit. Dia sempat layanin dia, itu saya bersuka cita ya, puji Tuhan. Mama saya bilang sama dia, bilangin sama kakakmu yang di Amerika, gak usah ma nanti saya dikira minta uangnya katanya. Saya sedih saudara ya. Saya sedih, tapi saya tahu tuh karena kasihnya dia gak mau susahin saya lagi. Gak susah sih saya dibuat, cuma memang SMA dia sudah seperti anak kami di rumah. Sardi yang sekolahin dia, karena papa kami sudah 26 tahun lalu pergi. Jadi sampai lulus SMA memang dia di rumah. Kenapa dia merantau saya sempat cerita ya saudara ya, kenapa dia sampai merantau ke Ambon. Waktu dia lulus SMA dia bilang ke saya, itu saya mau jadi polisi. Itu ada gak uang 40 juta katanya. Terus saya bilang, aku banyak banget, saya bilang tuh 15-20 tahun lalu ya saudara ya. Iya ada kolonel itu katanya saya bisa dimasukin polisi. Dia udah mau pensiun tapi dia bisa masukin saya. Tapi uangnya harus ada 40 juta. Lalu saya bilang, saya tawar, boleh gak 20 juta bulan ini, bulan depan saya lunasin lagi 20 juta lagi. Lalu dia sampaikan ke orangnya, dia bilang apa saudara, kalau boleh seperti itu dicicil udah semua orang jadi polisi katanya. Ya akhirnya saudara habislah harapan dia mungkin ya, akhirnya dia putuskan dia merantau ke Ambon. Di Ambon ada apa saudara, ada sepupu kami polisi di sana, dia masih berharap. Mungkin dia bisa kan tolong, pikirnya dia pergilah, dia merantau, kami berangkatkan dia ke Ambon. Dan di sana dia bilang itu saya mau lamar lagi polisi, bayar 10 juta katanya. Enggak apa-apa kamu masuk aja nanti saya bayar. Saudara tes aja, ikutin dulu tesnya saya bilang. Ternyata saudara ikut tes, dia gagal saudara. Jadi bukan karena uang, pertama dia karena uang, tapi yang ini bukan karena uang, memang ada flek di paru-paru apa, jadi dia nggak bisa, itu saja saudara. Jadi dekat ya sama kami, dia gendong-gendong Josia itu di pundaknya ya saudara ya, tulangnya ya. Jadi ya sayang ya, namanya kita bersaudara ya, kami memang kaya iman ditinggal papa kami dan kaya orang ya. Kami bersaudara 5, semua puji Tuhan punya anak. Ada anak 1, 2, ada yang 3. Ada yang 4 saudara, puji Tuhan, terima kasih, Tuhan berkati kita sekalian. Terima kasih Bu Roin untuk riwayat hidup yang kita sudah dengar mengenai almarhum. Saudara, saat ini saya memberikan kesempatan kepada saudara-saudara yang ingin memberikan kata-kata penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Pertama-tama saya minta wakil dari Majelis IJNC, Ibu Sylvia Sau. Saya persilakan. Bu Roin, kami atas nama Majelis dan Jemaat IJNC menyampaikan rasa simpatik sedalam-dalamnya atas pulangnya adik Ibu Roin pulang ke rumah Bapa di surga. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan untuk Ibu Roin, seluruh keluarganya,
baik di sini maupun di Indonesia. Seperti tadi Pak Edi bilang, ingatkan ayat ya, di Mazmur 116 ayat 5, berharga di mata Tuhan kematian orang yang dikasihinya. Itulah penghiburan yang luar biasa dari Tuhan kita. Silakan, ini dari gereja ECNC. Juga saya memberikan kesempatan dari Indonesian Living Bread Church untuk memberikan kata-kata penghiburan. Saya minta Ibu Pendeta Vin Malakwar. Salam saudara. Kami atas nama Gereja Indonesian Living Bread Church, kami mengucap banyak terima kasih di mana gereja sudah mengadakan pengucapan syukur atas meninggalnya Janutur Butar-Butar, adik kandung dari Ibu Roin, Pendeta Roin Butar-Butar. Nah, saudara, kalau kita ingat bahwa kematian itu sangat sedih, sangat menyakitkan ya. Terus kita lupa kapan lagi kita dipanggil. Cerita dari Ibu Pendeta Roin bahwa setelah ibunya mendengar anaknya meninggal, dia susah sekali. Katanya, kenapa tidak saya sebagai ibu? Kan sudah tua, ya, lebih baik mati ya daripada anaknya yang bungsu. Kan umurnya masih panjang. Kalau 35 tahun tuh kan masih muda sekali. Jadi ibu itu sampai, kenapa tidak anaknya yang pertama? Kan sudah tua juga. Kenapa tidak yang kedua? Kenapa tidak yang ketiga? Kenapa anak yang kelima yang bungsu? Masih umur muda. Saudara, kematian itu adalah rahasia. Ya, saudara tahu rahasia. Sebab itu Tuhan tidak mau kasih tahu kapan lu mati. Kapan ini mati. Nanti kita berbuat baik terus. Sebab itu kematian itu udah rahasia dan kita harus berjaga-jaga, bersiap-siap. Kita lihat satu contoh, adik Janutur Butar-Butar. Dia juga tidak tahu bahwa dia akan mati ya, karena pikir juga masih muda ya. Ibu kandungnya juga tidak percaya bahwa dia bakal dipanggil Tuhan semudah itu. Nah, kalau kita melihat bahwa ini adalah satu kesaksian, kita yang masih hidup ya, kita juga harus berjaga-jaga, bersiap-siap. Karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil. Sebab itu kita tahu bahwa yang punya dunia ini adalah Tuhan, Allah. Kita harus selalu baik dengan Dia. Kita selalu berterima kasih dengan Dia. Sehingga Tuhan pelihara kita. Anak ini bukan, Janutur ini bukan dia tidak tahu terima kasih. Tapi memang waktunya Tuhan panggil dia. Saudara, jadi kadang-kadang pendeta itu juga masih muda kadang-kadang dipanggil. Jadi kita semua hidup dalam rahasia Allah. Karena kehidupan kita semua napas kita di tangan kuasa Allah. Sebab itu saudara ingat Allah. Kalau saudara mau ingin umur panjang, baik-baik dengan Tuhan. Saudara benar tidak tanya Bapak Pendeta ini. Kalau saudara tidak baik-baik sama Tuhan yang mempunyai dunia ini, saudara ingat. Masih senang-senang, banyak harta, banyak mobil. Tiba-tiba dipanggil. Tuhan saya masih senang, Tuhan sudah berkati. Tapi saudara malas berdoa. Malas baca firman, malas ke gereja. Apa pula beri perpuluhan, malas. Nah saudara ingat bahwa Tuhan tuh sangat mengasihi kita. Mencintai kita sehingga dia pelihara kita. Janutur juga Tuhan mengasihi dia, mencintai dia. Daripada dia sakit, lebih baik Tuhan panggil supaya dia hidup senang di rumah Bapa yang kekal. Saudara, itulah pesan kami sebagai teman sejawat dengan Ibu Roin, bahwa kematian itu semua orang punya. Jadi jangan sampai bilang Janutur saja yang punya kematian. Siapa saja yang hidup di dunia ini
banyak uang, miskin, jadi gembel pun semua punya kematian. Jadi saudara, kalau ada yang meninggal, kita juga turut bersuka cita dan berduka cita. Tapi berduka cita jangan lama-lama, karena kita percaya bahwa Janutur ini milik Tuhan dan dia pulang kepada pemiliknya, yaitu Allah kita. Tuhan Yesus sudah mati untuk dia dan dia pulang kepada yang empunya dia. Saudara, terima kasih, puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan juga ucapan terima kasih dari keluarga yang akan diwakili oleh Bapak Pendeta Sardi Gultom. Shalom. Atas nama keluarga besar pendeta almarhum pendeta Manuala Butar-Butar, Boru Sirait, mertua saya, dan juga atas nama keluarga Gultom Butar-Butar di sini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Gereja Indonesian Good News Church. Hampir keseleo saya Pak Edi. Karena depannya sama Indonesian juga. Saya meneladani beliau. Saudara, saya mau cerita sedikit sebelum saya mengucapkan terima kasih. Di tengah kesedihan yang kami alami, mertua bilang begini sama saya. Dia bilang terima kasih Gultom, helanya saya. Karena Tuhan izinkan tubuh atau mayat itu bisa pulang. Karena sebelumnya masa COVID, ketika orang pergi ke rumah sakit dan divonis meninggal di sana, umumnya langsung masuk kategori COVID dan gak tahu di mana rimbanya. Bapak Ibu tahu ya cerita itu ya, dimakamkan dimanapun gak tahu. Jadi di tengah kesedihannya Inang ini dia berkata, dia bersyukur, dia ada bahagia, dia bilang dia bisa lihat tubuh anaknya datang. Memberangkatkan 3 orang dari Pulau Seram ke kota Ambon itu rupanya gak mudah, gak semudah kita di sini di Amerika. Kapal layar itu terbatas, ketika jam 4 sore sudah gak ada lagi, jadi tertunda begitu, jadi gak semudah kita. Tapi bersyukur kepada Tuhan, istri dan anaknya, dan mayat ini bisa diberangkatkan sampai ke rumah. Tentu sangat sedih, saya pribadi juga sedih. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan di tengah kesedihan, Tuhan buat sesuatu ya. Yang akhirnya kita katakan syukur, bukan syukur karena meninggal, tapi syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan. Karena Tuhan senantiasa memberikan penghiburannya cukup. Karena Tuhan setia di tengah-tengah kita lemah tidak berdaya, dia menopang dan memberi kekuatan. Itu syukur. Jadi saya mewakili keluarga, baik keluarga dari mertua saya di kampung halaman di Pardamaian di Siantar, juga kami di sini mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Gembala Pendeta Edi Vences yang bermurah hati mengizinkan memberikan waktu buat kami di tempat ini. Waktu jemaat tanya kami di sana karena gereja masih sewa dan yang punya gedung pun tidak berani kebaktian di dalam gedung. Jadi dia tidak izinkan gedung dipakai. Jadi kami biasanya ibadah di luar. Jadi nggak memungkinkan, kalau mau saya buat di rumah pun kejauhan Moreno Valley. Jadi saya bilang kepada jemaat yang kami layani di Indonesian Living Bread Church di Norwalk, terima kasih, jadi kita hanya berdoa saja. Lalu Bapak Gembala memberikan waktu, saya ucapkan terima kasih seluruh pengurus, seluruh rekan-rekan sepelayanan. Waktu nyanyi wah luar biasa, rekan-rekan saya. Jadi terima kasih buat pengorbanan saudara, juga semua jemaat yang hadir, semua sahabat yang hadir. Bahkan jemaat dari Indonesian Living Bread Church yang datang dari Norwalk juga hadir. Saya mengucapkan terima kasih, kiranya Tuhan yang membalaskan kebaikan saudara. Tuhan yang memperhitungkan semua kebaikan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Terima kasih. Saudara, kita akan menutup ibadah penghiburan kita pada malam hari ini. Saya minta teman-teman untuk maju ke depan, tim musik. Kita akan menaikkan pujian El Shaddai, di mana melalui pujian ini kita diingatkan bahwa kita memiliki Allah yang sanggup memenuhi segala kebutuhan kita. Dia Allah yang akan menolong kita. Dia Allah yang akan menghibur kita. Dia Allah yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Dan dia Allah yang akan memberkati kita. Mari saudara, saya undang setiap kita untuk bangkit diri. Kita naikkan pujian El Shaddai, bersama Tuhan kita jalani hidup ini. Tak usah
usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Kita naikkan pujiannya sekali lagi. Katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah yang akan menjaga kita, saudara. Allah menjagaku. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku bimbang, Yesus yang akan pelihara kita. Yesus peliharaku. Terima kasih Yesus. Tak usah ku susah, Roh Kudus akan menghibur kita. Roh Kudus hiburku. Tak usah kita cemas. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah, El Shaddai. Saudaraku yang kekasih, arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kekuatan, karunia, dan berkat-berkat lainnya, jasmani dan rohani. Khususnya penghiburan sempurna dari sorga buat keluarga duka di sini maupun yang di Indonesia.
dan menyertai, melengkapi, menguatkan dan membimbing saudara langkah demi langkah, setia melayani pekerjaan Tuhan sampai bertemu dengan Tuhan dan bersama Tuhan selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk saudara sekalian. Izinkan saya berikan pengumuman sedikit. Besok ibadah kita di sini jam 11. Ya, tetap open. Ya, welcome semua saudara yang sehat dan punya kesempatan, silakan datang. Yang tidak bisa hadir ibadah pagi, kita ada ibadah sore jam 6 secara online. Lewat YouTube silakan cek ke IGNC online service, IGNC online service. Habis ibadah ini, saya mohon keluarga duka berdiri di depan bersama saya dan saudara boleh sampaikan salam dengan mau begini boleh, mau begini boleh. Ya, mau pakai masker, mengucapkan Tuhan menghibur dan menguatkan. Ada orang bingung kita kalau orang Kristen menyampaikan kata-kata penghiburan gimana? Ya, Tuhan menghibur dan menguatkan. Itu penting. Atau kami mendoakan. Itu sangat penting. Mendampingi dan mendoakan itu memberikan penghiburan. Keluarga tahu bahwa kita itu mengingat dalam doa dan menghibur dan menguatkan. Ya, tadi Ibu Vin menyinggung nama saya, jadi izinkan saya koreksi sedikit Bu ya. Alkitab tidak pernah berikan kepada kita bahwa kalau mau panjang umur baik-baik sama Tuhan. Itu tidak ada Bu ya, tolong baca lagi Alkitabnya. Ya, kami sekarang ada renungan pagi, 1 hari baca 1 ayat. Ya, 1 hari baca 1 pasal, jadi bacaannya lebih banyak. Antara 8 sampai 10 menit kalau panjang. Lalu ada renungan per pasal. Kalau saudara ikutin 3,5 tahun, saudara akan selesai membaca perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ya, kalau ibu tertarik nanti boleh minta sama Ruben atau Dian. Ruben angkat tangan, ya. Dia bantu baca dengan Dian dan bisa memberikan itu, saudara rajin-rajin. Boleh minta sama Tuhan, Tuhan izinkan aku hidup 3,5 tahun. Karena aku mau selesaikan baca Alkitab. Ya. Jadi mari kita nggak punya teologi menyogok Tuhan. Ya, Tuhan gue baik-baik sama lu, tolong kasih panjang umur. Bukan itu. Saudara Janutur, Alkitab berkata, sudah menyelesaikan tugasnya di bumi ini. Dan dia dipanggil pulang. Dan Tuhan sangat mencintai dia. Ya, bukan karena dia kurang berbuat. Ya, kita nggak boleh percaya teologi perbuatan. Tapi kita tetap harus berbuat karena tugas kita belum selesai. Itu maksudnya Ibu Vin tadi maksudnya, ya betul nggak Bu? Jadi mungkin itu cuma guyon sedikit, saudara baik-baiklah sama Tuhan. Maksudnya melayanilah Tuhan, selesaikanlah tugasmu, begitu loh ya. Kalau saudara dikasih karunia melayani, melayanilah. Karunia berbicara, menghiburlah. Jangan karunia berbicara lalu mengomel, bukan. Tapi memberi penghiburan dan kekuatan ya. Karunia menyanyi, menyanyilah. Karunia mengajar, mengajarlah, begitu. Itu kata surat Roma. Jadi kita lakukan pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia kita. Kalau Tuhan anggap kerjanya sudah selesai dan rumah di sana sudah selesai, ya kita dipanggil pulang dan dijemput. Ya kalau belum selesai, kalau kita belum pergi artinya apa? Tugasku belum selesai. 1, 2, 3. Tugasku belum selesai. Jadi tanya sama Tuhan, Tuhan mau saya buat apa untuk pekerjaan Tuhan? Sudah mau dengar khotbah kedua atau mau makan malam? Ini bisa lanjut ini ya. Nah, lebih baik kita doa makan saja ya. Doa makan. Jangan pulang dulu habis ini. Setelah itu saudara sampaikan kata penghiburan di depan, saudara boleh ke fellowship hall ya. Welcome semua. Kita makan malam dulu baru kemudian kita pulang ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih sudah memimpin ibadah penghiburan ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur untuk kasih setiamu, berkat-Mu, kemurahan-Mu Tuhan. Tolong kami yang masih hidup ini. Kami tahu Engkau mengajarkan mati adalah keuntungan. Tapi kalau kami masih hidup, kami harus berbuah untuk kerajaan Tuhan. Tolong setiap kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebaik-baiknya.
Sehingga ketika kami kembali ke sorga nanti Tuhan berkata, mari hambaku yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan makan malam bersama. Engkau sucikan makanan minum menjadi kesehatan bagi kami. Dan kuatkan fisik kami, rohani kami, jiwa kami. Untuk mengasihi Tuhan. Untuk mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Mengasihi pekerjaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon berkat Tuhan. Amin.